balik mana nang loyong Jember satu TV tetap ambil aku Cak Londo. Nah sampai mau wis ndelok tiba Cak Yudi gak cuma ngomong tok tenan drum bekas mau iku iso menjadi sesuatu yang bener-bener unik dan pastinya lek ndelok bentuke itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah aku saiki tak omong-omongan ambil Cak Yudi. Cak Yudi, usaha jenengan ini apa namanya ini? Aku jenenge usaha iki drum custom. Drum custom. Karena semua bahan bakunya kita buat dari drum, tong lah. Tong. Custom. Custom itu sendiri artinya ya keluar dari bentuk yang baku lah. Makanya kita menamakan drum custom itu tong yang kita buat menjadi sesuatu yang keluar dari bentuk aslinya. Ngono lho ya. Ini drum custom. Sampean usaha kaya apa mulai buka drum custom ini sudah berapa tahun? Ya kurang lebih hampir 4 tahunan lah. 4 tahun lebih. 3-4 tahun lah. Aku jadi mulai mau delok mikirin gitu. Untuk membuat seperti ini, itu kan pasti orang harus punya bayangan, punya ide lah. Penasaranku ini ide nih sampean ini ide dasar iki opo kok iso delok tong drum gak tinggup iso menjadi sesuatu yang berbeda. Ide awalnya dari apa? Jadi ide awal lagi aku cuma manfaatnya barang bekas ya. Aku kan supplier toh. Aku duwe truk terus nang garasi mburi nggonku kan akeh limbah-limbah tong sing oline tak nggo nyuntek nang gone ngetap-ngetap oli truk kuwi mau itu enggak dipakai. Enggak digunakan sampai bertumpuk-tumpuk. Jadi aku berpikir iki kaya apa didol mek kur payune ora pantes-pantes lah. Tak gawe bentuk-bentuk sing terbersit nang pikiranku ya toh. Pernah lah sedikit aku memang pernah melihat barang seperti ini di beberapa tempat kayak di Bali. Dulunya mungkin pernah ada yang bikin ya. Jadi kalau dibilang saya yang membuat dari awal sih kayaknya enggak. Ada lah memang beberapa, cuma tidak dibikin se-eksklusif yang saya bikin gitu loh ya. Makanya aku terus tak gawe bentuk-bentuk untuk digunakan kita sendiri. Jenenge awak dhewe iki wong dalanan Pak ya. Akeh kamu. Dadi wong pancen bener Kang Mbak lagi arek nom-noman itu kudu kreatif. ATM itu biasa, amati, tiru, modifikasi. Iya betul. Nah, Yudi ndelok drum bekas nang goreng Bali ku hanya seperti ini. Sepintas lah. Tapi mari ngono Mbak Cak Yudi dikembangno menjadi sesuatu sing bener-bener lek aku ndelok Cak asli iki tak pikir iki duduk garapane wong Jember. Iya. Iki barang iki ya wis pernah tak kirim ke beberapa negara, bukan hanya beberapa kota. Maksud sih Cak, aku udah bukti-bukti nih di katalognya, di bukti pengiriman. Kebolontian sih sampean kirim. Korea pernah. Kita kirim 40 feet waktu itu ke Korea, tepatnya di Gwangyang. Ya, waktu itu terus pernah juga ke Jepang. Lek mau nang Indonesia ini roto ya. Aku mulai teko Sumatera itu pernah di Lampung, Waihalim, Waikandis waktu itu. Terus di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Ini kemarin kita udah kirim di Papua juga. Indi Flores juga ke beberapa pulau lah kalau di Indonesia. Lek Jawa Madura biasa lah. Ya Yudi, aku sing seneng delok sampean iki ketika melihat tadi produksinya, saya melibatkan orang lingkungan. Nah ini sampean yang saya salut adalah jenengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini opo orang-orang yang dari misalnya dulur sampean to, dulur bojone sampean to, gitu lah. Jane ora ya. Jadi kita memang mempekerjakan beberapa yang memang sudah punya dasar kemampuan. Misalkan mereka itu memang sudah punya kemampuan sedikit bisa menguasai pengecatan, sedikit bisa menguasai welder atau pengelasan, itu kita rekrut lah. Meskipun lingkungan kita sendiri tapi sama sekali tidak memiliki kemampuan, masih kita terlalu lama membinanya. Jadi punya sedikit bekal lah, punya basic sedikit gitu ya, kita asah. Jadi mereka bukan tim ahli yang memang sudah terbiasa membuat hal seperti ini. Nah aku ndelok produknya sampean ya, ini jelas-jelas wong ini benar-benar bisa membawa nama Kabupaten Jember sebagai kabupaten yang selain kota tembakau ternyata mempunyai sumber daya manusia khusus ya arek nom-noman sing kreatif juga inovatif. Nah, nek koyo masalah pelatihan mau ja dengan produk sampean yang benar-benar sampai nang luar negeri, otomatis gue jeneng Jember. Nah, aku pengen takon kepedulian dari instansi yang terkait atau dari pemerintah daerah nang misalnya sampean iki ono nggak ya? Alhamdulillah petang tahun ini urung tahu ditilik ya aku sih aja. Mana lah? Jadi tentu aku entah mereka itu tidak tertarik dengan usaha saya atau seperti apa, yang jelas dalam waktu saya memulai usaha sampai produk saya dikunjungi dari beberapa
negara, bahkan dari beberapa pulau juga sing teko ini dia malah rumono ya. Jadi aku dewe yo. Padahal yang dari luar itu juga ada instansi ya, ada dari pihak dari kabupaten juga, bahkan produk saya juga pernah digunakan oleh kabupaten di Pasuruan, juga digunakan untuk di pameran-pameran di Bumi Serpong Damai waktu itu kalau nggak salah di BSD atau di mana, itu juga produk unggulan kita. Justru pemerintah daerah lain merini untuk melihat, juga ngobrol, juga menitipkan magang. Iya, malah dari pemerintah daerah sini nggak menyentuh gitu ya. Ngono ya. Jadi awak dhewe iki yo. Jadi kita ini butuh juga kan. Butuh itu butuh diperhatikan seperti apa langkah-langkahnya ketika kita ini harus prosesnya kemudahan untuk ini kan sumber daya produk yang komoditi ekspor sebetulnya. Karena kenapa saya bilang komoditi ekspor, orang Korea sendiri ada beberapa yang datang ke sini untuk melihat proses pembuatan, mereka membeli bahkan membantu proses ekspornya. Jadi mereka sampai rela-rela membeli dan pengurus. Karena saya memang nggak punya basic ekspor impor, kita hanya produksi saja. Berarti Cak Koyon jenengan sebagai pengusaha muda lah, pengusaha kreatif muda di Jember, meskipun usaha sudah jalan, pasti ada keinginan yang untuk pemerintah terlibat memperhatikan saja nih. Cuma kita nggak bisa apa-apa karena memang nggak ada dari pihak mereka yang datang untuk bertanya, entah itu dari pemerintah kabupaten, desa atau segala macam, kita memang nggak ada. Kita terakhir Cak, aku pengen ngobrol sama sampean masalah ini. Sampean lah arek nom-noman. Nom-noman. Tak delok lek delok modelnya kan 17 tahun ke atas lah. Iya, anaknya ya. Nah, ini saya kan masa pandemi ya. Begitu banyak pekerjaan yang nggak ada. Semuanya serba dibatasi dan saat ini wah kemen ya arek nom-noman yang luntang lantung. Dalam arti aku kerja apa yo? Modal aku gak duit, aku pengen bekerja tapi aku nggak punya ini. Nah, aku pengen sih Cak Yudi memberikan tips kepada pemirsa khususnya arek nom-noman. Lek dadi arek nom iku kudune ya apa sih? Monggo Cak Yudi. Jadi versiku ini ya, kita nggak usah terlalu mulu kan. Kebanyakan orang anak-anak muda itu kepinginnya itu kalau bekerja dia itu mengikut sebuah perusahaan, melamar ke sini ke sana, padahal sebetulnya materi pekerjaan contohnya ke awak dewi ya. Awak dewi ini orang kerja tapi sifatnya itu mempekerjakan, memberdayakan, memanfaatkan barang limbah sekalipun nggak apa-apa. Kita hanya dituntut untuk berimajinasi, membuat sebuah kreativitas dari barang bekas pun kalau kita bisa tahu caranya, kita banyak belajar, kita banyak bolehlah melihat, meniru itu kan juga nggak masalah gitu. Melihat, meniru, mengembangkan seperti apa menjadi sebuah kreasi yang bagus. Jadi tidak perlu tuh anak-anak muda sekarang yang berpikir untuk bagaimana melamar pekerjaan di sebuah perusahaan A, B, C, D, nggak perlu. Kalau memang punya skill, punya kemampuan, di rumah pun kita bisa menghasilkan uang. Wah, gila uang. Ini mari ini sampai tanya dulu, bener lah produknya Cak Yudi ini ternyata dipakai oleh apa ya, atau kafe, hotel. Nah, hari ini sampai tak bareng-bareng merono delok dewi. Bener enggak? Dasare pancen aku wonge gak gampang percaya. Mau nenggone Cak Yudi ngomong bahwa salah produknya ini dipakai di tempat-tempat sih nggak main-main ya. Hotel, restoran, termasuk kafe. Nah, alhamdulillahnya maneh beliaunya duwe waktu si iso tetep ngancani aku ngeterno nang nggone kafe. Aku saiki ambek Cak Yudi ambek koncoku situ iki nanggone salah siji kafe sing ana nang nggone Kabupaten Jember. Nah, sampeyan wis ndelok dhewe ternyata dari barang bekas sing misalnya dijarno tok didol koyok ngono iku regane gak sepiro, bisa menjadi sesuatu barang yang nilai jualnya sangat tinggi dan boys. Iki aku nang nggone kafe ini bisa iki. Wah, keren. Nah, kayak janjiku mau, aku sengaja episode kali ini mengenalkan apapun kreativitas dari wong Jember. Nah, mau wis tak singgung, iki sing tak gawe, sampean ojo salah sangka lek klambi iki dudu gaweane luar negeri utawa luar daerah. Tetep produk lokal tek wong Jember.
Mangkane ojo nanggi-nanggi, tetep nanggone ngeloyong Jember 1 TV.